Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam budi luhur. Bertemu lagi dengan saya Edwin Perkasa di video perkuliahan pemrograman berorientasi objek ya, pertemuan ke-12. Masih membahas tentang fundamental dari PBO, yaitu tentang inheritance atau pewarisan ya. Jadi inheritance maksudnya adalah sama seperti manusia ya. Kalau misalnya manusia itu meninggal, maka kita bisa mewarisi apa-apa yang kita miliki. Begitupun dengan PBO ya. Jadi PBO itu merupakan proses inheritance itu merupakan proses pewarisan data atau metode dari suatu kelas yang sudah ada ke kelas yang baru ya. Nah, kemudian dalam inheritance ini tentu saja kita melibatkan minimal 2 buah kelas ya, yaitu kelas yang menurunkan data dan kelas yang merupakan turunannya. Nah, kelas yang menurunkan data atau metode ke kelas lain itu disebut sebagai superclass ya, atau sinonimnya adalah parent class, base class, atau kelas induk ya. Kemudian kelas yang merupakan turunan dari kelas induk itu namanya adalah subclass, child class, derived class, atau kelas turunan ya. Nah, keuntungan dari inheritance ini adalah kita cukup mendefinisikan satu kali saja atribut atau metode yang sama pada kelas induknya ya, dan bisa digunakan di seluruh kelas turunannya seperti itu. Nah, kalau dalam kelas diagram gambarannya seperti ini ya. Jadi kelas A itu adalah kelas induknya atau superkelasnya. Kemudian kelas B itu adalah subkelasnya ya. Jadi di antara kelas B dan kelas A itu kelas B dan kelas A itu ada panah ke atasnya ya. Boleh ke atas, boleh nyamping ya. Yang penting arahnya benar seperti itu ya. Nah, sebagai contoh misalnya saya punya 2 kelas ya. Ada bujur sangkar dan juga ada kubus ya. Jadi di sini ada atribut namanya sisi di kedua kelasnya, tapi ada 2 metode yang berbeda, yaitu hitung luas dan hitung volume ya. Maka bisa kita katakan bahwa kubus itu sebenarnya menurunkan apa yang ada di bujur sangkar, yaitu sisi ya. Karena sisi itu sama, maka bisa kita tulis seperti ini ya. Nah, saya perbesar dikit ya. Nah, seperti ini ya. Seperti ini. Jadi di bujur sangkarnya ada sisi, ada hitung luas. Kemudian kubus itu seolah-olah itu tidak ada, kelihatannya itu tidak ada atributnya ya. Tapi sebenarnya ada atribut, itu sisi. Nah, sisinya itu diwarisi dari bujur sangkar ya. Di inheritance dari sisi. Sedangkan hitung volumenya itu adalah metode baru yang khusus dimiliki oleh kubus saja ya. Jadi kubus itu juga bisa menggunakan metode hitung luasnya ya, seperti itu. Hitung luasnya dan juga metode khusus untuk kubus, yaitu hitung volume ya, seperti itu. Karena kubus di dunia nyata itu adalah pengembangan dari bujur sangkar ya. Kalau bujur sangkar itu kan dua dimensi ya, sedangkan kubus itu 3 dimensi, makanya itu adalah pengembangannya saja ya. Jadi kelas diagramnya seperti ini ya. Nah, penerapan pada Kotlin ya. Jadi penerapan pada Kotlin ini, jadi kelas induk itu harus diberi kata kunci open ya. Kelas itu secara defaultnya adalah final. Final itu artinya dia tidak bisa lagi diturunkan. Mendefinisikan bahwa kelas itu bisa diturunkan, maka kita harus membukanya. Membukanya cukup dengan kata kunci open ya. Jadi open class apa namanya, seperti itu ya. Nah, kemudian kelas turunan itu menunjuk kelas induk dengan cara memberi tanda titik 2 ya. Kemudian nama kelas induknya apa, dan juga sepasang tanda kurung beserta konstruktornya ya kalau ada. Jadi misalnya kelas A itu induknya, lalu kelas B itu mewarisi kelas A, maka cukup open kelas A ya. Kemudian kelas B titik 2 A kurung buka kurung tutup ya, karena A itu tidak ada konstruktor apapun ya. Nah, jadi lebih enak daripada Java. Kalau Java kan kita menggunakan kelas B extends A ya, kan agak panjang kan. Tapi kalau dalam Kotlin disingkat menjadi cukup titik 2 saja ya. Nah, di dalam pendefinisian kelas turunan itu dapat digunakan kata kunci super ya, untuk memanggil atau menggunakan konstruktor, atribut, dan atau metode ya pada kelas induknya, seperti itu. Nah, contoh programnya seperti ini ya. Ini kelas diagramnya sudah ada di slide sebelumnya ya. Jadi ada kubus, ada bujur sangkar. Di mana bujur sangkar itu adalah super kelasnya,
Kemudian kubus itu adalah subkelasnya. Jadi kubus itu dia mewarisi buju sangkar ya. Jadi seperti ini. Jadi buju sangkarnya itu untuk kelasnya selalu diawali dengan open yang menandakan bahwa kelas itu bisa diturunkan ya. Sedangkan kubusnya itu ada titik duanya yang berarti dia mewarisi dari kelas buju sangkar ya. Dan tidak ada kata opennya, berarti sudah final. Tidak bisa diturunkan lagi ya. Seperti itu caranya. Nah, di sini dihitung volume, di metode hitung volumenya kita tidak perlu lagi mendefinisikan variabel sisi ya, variabel atribut sisi ya. Cukup gunakan kata super saja ya, super sisi ya, seperti itu. Nah, inheritance itu ada bermacam-macam ya. Yang pertama itu single inheritance, kemudian ada multiple inheritance, lalu ada multi-level inheritance, lalu hierarchical inheritance, dan juga ada hybrid inheritance. Nah, yang pertama itu single inheritance ya. Single inheritance ini jadi sifatnya adalah sebuah kelas itu hanya memiliki satu kelas lain yang menjadi subkelasnya ya. Nah, contoh programnya sebelumnya itu kita menerapkan single inheritance ya. Jadi contohnya sama aja kayak sebelumnya. Kemudian ada multiple inheritance ya. Kalau multiple inheritance ini jadi ada kelas ketiga ya. Kelas ketiga ini dia bisa mewarisi apa-apa yang ada di kelas A dan juga kelas B secara bersamaan ya. Tapi kebanyakan bahasa pemrograman termasuk juga dalam hal ini Kotlin dan juga Java ya, itu tidak support multiple inheritance ya. Kalau kalian mau mencoba multiple inheritance ini, coba kalian itu support multiple inheritance. Tapi kalau Java dan juga Kotlin itu tidak support multiple inheritance ya. Kemudian ada multi-level inheritance. Multi-level inheritance ini jadi sama apa mirip dengan konstruktor berantai ya. Jadi kelas C itu mewarisi kelas B, dan kelas B itu mewarisi juga kelas A ya. Jadi bisa dikatakan bahwa kelas C ini adalah cucu dari kelas A ya. Sedangkan kelas B itu adalah induknya dari kelas C, sehingga kelas C itu adalah anaknya dari kelas B ya. Dan kelas A itu bisa dikatakan sebagai neneknya dari kelas C, seperti itu ya. Nah, contoh programnya seperti ini. Nah, jadi di program ini ada kelas A yang merupakan induk kelasnya karena ada kata opennya. Kemudian kelas B itu mewarisi kelas A dan juga open ya. Jadi itu induk kelas juga ya. Kemudian ada kelas C yang merupakan cucu dari kelas A ya, di mana dia mewarisi kelas B ya. Dia yang di saat bersamaan kelas B juga mewarisi kelas A ya, seperti itu caranya. Bayangannya seperti itu. Coba kalian ketik lalu jalankan apa yang bakal terjadi ya. Kemudian ada hierarchical inheritance ya. Maksudnya adalah satu buah superclass itu bisa memiliki lebih dari satu subclass ya. Jadi satu induk dia memiliki banyak anak ya, seperti itu. Jadi tidak hanya satu saja, tapi bisa beberapa. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalnya saya punya kelas yang namanya atribut ya. Atribut ini adalah superkelasnya. Kemudian subkelasnya adalah buju sangka dan kubus. Dan di sini saya kasih angka 2 untuk membedakannya dengan buju sangka dan kubus yang sebelumnya ya. Karena ini masih satu project, makanya perlu dibedakan nama kelasnya. Nah, kelas buju sangkar ini mewarisi atribut, dan juga kubus juga mewarisi atribut ya, seperti itu ya. Jadi sama-sama mewarisi atribut ya. Jadi anaknya ada dua, yaitu buju sangkar dan juga kubus. Induknya hanya satu, yaitu atribut ya. Nah, kemudian ada hybrid inheritance ya. Hybrid inheritance ini dia kombinasi antara single inheritance dan juga multiple inheritance ya. Nah, karena multiple inheritance itu tidak support dengan Kotlin maupun Java, maka tidak bisa saya kasih contoh programnya ya. Karena lihat di diagramnya, D itu mewarisi B dan C ya, dan B dan C ini mewarisi A ya. Ini tidak bisa saya kasih contoh programnya karena untuk D-nya ini akan bermasalah ya, karena D-nya itu harus mewarisi atau mengextend B dan C secara bersamaan ya. Itu tidak bisa ya. Tapi kalau B dan C-nya bisa, karena dia mewarisi A saja ya.
oleh karena itu tidak ada contoh program yang bisa diterapkan di contoh soal kasus seperti ini ya. Oke, untuk pertemuan kali ini cukup sekian ya. Saya ini sampai sini. Saya mohon undur diri. Kalau ada yang mau tanyakan silahkan tinggalkan komentar ya. Maaf kalau saya terlalu cepat menjelaskannya. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.